warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nur Ahmad dengan NIM 0501 1282 025055, kelas Agribisnis A Indralaya. Saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai filsafat dan etika. Pancasila sebagai filsafat dan etika. Pancasila sebagai filsafat. Pengertian Pancasila sebagai filsafat dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Abdul Ghani 1998. Aliran-aliran filsafat terbagi menjadi tiga, yaitu aliran materialisme, aliran idealisme, dan aliran realisme. Yang pertama yaitu aliran materialisme. Aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan termasuk makhluk hidup dan manusia ialah materi. Semua realitas itu ditentukan oleh materi, misalnya benda ekonomi, makanan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aliran idealisme. Aliran ini mengajarkan bahwa ide atau spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Subjek manusia sadar atas realitas dirinya dan kesemestaan karena ada akal budi dan kesadaran. Yang terakhir adalah aliran realisme. Aliran ini menggambarkan bahwa kedua aliran di atas yang bertentangan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Realitas itu adalah paduan benda dengan yang non-materi. Jadi realisme merupakan sintetis antara jasmaniah, rohaniah, materi, dan non-materi. Nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filsafat. Pendekatan filsafat Pancasila adalah ilmu pengetahuan yang mendalam tentang Pancasila. Untuk mendapatkan pengertian yang mendalam, kita harus mengetahui sila-sila Pancasila tersebut. Adapun hakikat dan pokok-pokok yang terkandung di dalamnya yaitu 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, 2. Pancasila sebagai dasar negara, ketiga, filsafat Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, keempat, Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh, kelima, jiwa Pancasila yang abstrak setelah menjadi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang keenam, berdasarkan penjelasan otentik UUD 1945. Sebagaimana ilmu lainnya, filsafat memiliki cabang-cabang yang berkembang sesuai dengan persoalan filsafat yang dikemukakannya. Filsafat timbul karena adanya persoalan-persoalan yang dihadapi manusia. Cabang-cabang filsafat itu terdiri dari logika, metafisika, epistemologi, dan etika. Dalam filsafat, Pancasila juga disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai yang mendasari nilai instrumental. Yang kedua, nilai instrumental adalah nilai sebagai pelaksana umum dari nilai dasar. Umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga adalah nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai praktis sesungguhnya menjadi batu ujian. Apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia? Pancasila sebagai etika. Istilah lain dari kata etika secara etimologis. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya watak kesusilaan atau adat. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Nilai-nilai etika Pancasila. Etika Pancasila mempunyai nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Di antaranya, nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan.
Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Baik, sekian dari saya. Telah menonton.